Memang pernah kan sempat waktu itu di stand itu sebenarnya sudah minta ke Kementan. Waktu itu Kementerian Pertanian datang. Pak, jangan 1 September waktu bulan Agustus sudah bilang itu. Mundurin lah sampai 1 tahun gitu kan. Terus pelaksananya kasih ruang kita bekerja. Terus si Kementan bilangnya gini, apa jaminan sampean kalau saya mundurin 1 tahun, mau dari 2017 saja sampai sekarang nggak selesai itu maunya. Nah itu makanya jadi akhirnya begitu di deadline kan kedandapan itu pupuk. Nah peraturan Pak kalau nggak ditekan kan nggak berjalan. Mungkin begini Pak Hengki, nggak tahu bank atau pihak birokrasi dinas ya. Memang kerjanya memang santai-santai terus kayaknya meskipun dibayar kayaknya itu loh. 2017, ini 2017 launchingnya dari pusat sampai 2020 masih salsal. Sekarang udah tak lagi ke bawah. Sekarang ini, jangan-jangan memang kalau tidak ditekan seperti itu memang harus ada penekanan. Tidak nyantai terus gitu, nyantai terus. Makanya kayak naik sepeda gitulah. Jadi awal belajar jatuh, lama-lama juga bisa ngebut kayak Rossi gitu. Ya. Tapi sekarang kan Pak Heru tentang masalah penyediaan pupuk bersubsidi itu kan sekarang tidak langka kan kalau Pak tidak langka ya. Tapi memang masalah ini yang menjadi persoalan. Proses perubahan mekanisme penebusan. Istilahnya begitu ya. Penebusan pupuk bersubsidi. Kalau memang hanya masalah ini, sekarang ini karena memang ruwetnya petani, posang bahasa Maduranya petani, khususnya di Bangkalan dan juga di daerah yang lain. Ini berapapun mau beli, Pak. Yang masuk ke Sandasan kan Pak Hengki membuka citizen journalism. Banyak petani yang mengeluh, sing penting ada pupuknya, berapapun saya beli, gitu Pak. Itu karena memang pupuk dengan petani itu memang sulit untuk dipisahkan dan itu vital menurut mereka. Nah, situasi ini justru terjadi itu ada. Apa itu bukan pernyataan sampai karena tidak saya mungkiri itu memang terjadi. Ada yang 200 beli dari mana dan macam KPP Bangkalan. KPP itu sebetulnya siapa sih sebetulnya yang menjadi KPP? KP3. Komisi Pengawas. Ketuanya Pak Sekda langsung. Pak Sekda. Et officio berarti KPP setiap dan kabupaten ini. KPP Sekda. Jangan-jangan emang nggak kerja ya? Kan ada wakilnya. Jadi di KP3 tuh komplek. Jadi ada dinas pertanian, perdagangan, kemudian keterangan. Enggak, maksudnya gini, Pak Ferus. Saya sempat baca apa yang dikatakan Kementan dan juga peralihan pola dan mekanisme ini untuk menjamin 6T. 6 tepat. Iya, 6 tepat. Tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat segala macam ada. Karena sebelumnya seperti yang saya ceritakan tadi itu banyak mafia pupuk bersubsidi ini. Ini katakan pemirsa, ini semua orang tahu ini bahwa mafia pupuk ini memang ada gitu, memang ada meskipun bentuknya tidak nyata. Entah itu bermain-main dengan Pak Ho itu tidak ada bukti, tapi nyata. Dan akibatnya masyarakat langka mendapatkan pupuk kan begitu. Nah, untuk menanggulangi itu mekanismenya yang dipakai oleh negara kan gitu. Nah, sekarang ini kenapa di stan dan juga kenapa kok lambat? 2017 sampai sekarang masih belum data pun masih belum ada sinkronisasi. Jangan-jangan bagian dari mafia sebenarnya? Enggak ya? Jadi itu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena dari pemerintah pusat tidak mengunci. Jadi dari 2017 ke 18 ya. Nah, 2018 itu baru dibuatkan aplikasi oleh Kementerian Pertanian yang namanya ERDKK itu. Nah, jadi di aplikasi ERDKK itu baru diwajibkan NIK. NIK. Nah, di situ baru ada screening, Pak Aliman. Jadi
screeningnya cuma gini, artinya kalau NIK-nya itu kita ngetik kurang dari 16 digit atau lebih dari 16 tolak, tapi kebenarannya tidak tahu. Artinya apa namanya alat itu masih ada kelemahannya juga gitu ya. Jadi kita sudah minta kemarin ke Kementerian Pertanian agar aplikasi ERDKK itu sinkron dengan data Dispendo. Cuma dari pemerintah pusat tidak bisa katanya. Oh gitu. Iya. Nah, memang pemerintah ini begini kayaknya. Bikin bingung. Kalau bisa kan nggak mungkin ada data balik ini Pak yang kita. Nah, kalau pihak perbankan melihatnya ini kan potensial juga disalahgunakan oleh para mafia-mafia ini dengan kreditnya ini persoalan ini sekarang. Ya Pak Hengki. Ini potensial lebih luas lagi kan mafia itu bergerak sekarang. Kalau saat sekarang ini belum terbagi kartu tani, bisa jadi. Cuman maksud saya kalau seandainya kartu tani ini sudah bisa digunakan, insya Allah enggak ya. Justru memperkecil geraknya mereka. Iya. Jadi saya berkesimpulan, saya sendiri entah tahu disetujui oleh Pak Hengki atau Pak Heru, nggak tahu itu. Pemirsa dan netizen bisa menyimpulkan sendiri. Mafia pupuk ini ada dan nyata meskipun sulit untuk dibuktikan. Kelangkaan pupuk terjadi setiap musim tanam. Pola mekanisme penebusan pupuk bersubsidi ini adalah salah satu solusi untuk bagaimana mempersempit ruang gerak mafia. Ini bahasanya Pak Heru ini. Nah, kreditnya persoalan sampai sekarang ini menurut saya adalah peluang dan potensi lebih leluasa lagi mafia bergerak. Makanya pada Pak Heru dan Pak Hengki untuk di wilayah Madura segeralah ini selesaikan. Kan gitu Pak Hengki. Kalau Pak Hengki kan enaknya mentahnya aja, masaknya saja langsung. Terima jadi dari kami Pak Hengki. Tapi mestinya meskipun begitu kan juga harus punya tanggung jawab Pak Hengki. Kita sosialisasi bareng terus kok 18 kecamatan itu. Artinya nanti kalau memang Pak Heru ini kecapean dan macamnya itu anggaran marketingnya BNI kan juga bisa dikeluarkan kan begitu Pak. Dan insya Allah tidak haram ini. Insya Allah tidak, karena memang perbankan itu meskipun tidak semacam ini kan memang ada kerja-kerja marketingnya untuk mencari nasabah. Itu pakai duit juga kan. Jadi nasabahnya sudah jelas. Jadi gini Pak, jadi tadi sampai Pak manfaat dari kartu tani itu apa selain pupuk subsidi? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Hengki. Iya, karena memang kartu ini wilayahnya Pak Hengki kartunya. Sebetulnya apa sih fungsi dari kartu? Apa hanya untuk penebusan kartu bersubsidi saja? Nah, justru kartu tani itu kartu ATM yang selama ini kita kenal ditempelkan sama kuota subsidi. Iya, kepada masing-masing petani. Jadi semua fungsi ATM ada di kartu tani itu. Mau setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank, antar BNI, beli pulsa, bayar listrik, bayar air, itu semua ada di BNI. Ada di kartu itu. Dan memang anunya BNI kan itu. Programnya BNI kan itu kan. Ada di dalam kartu itu bisa. Ya programnya BNI setiap transaksi kan masuk ke BNI berarti. Kartunya BNI. Iya. Kan ini kan luar biasa ke BNI. Nasabahnya kan nasabah BNI. Artinya tidak haram BNI mengeluarkan biaya kan. Kan gitu Pak. Nanti kalau makanya tidak bukan penebusan, juga ada program lagi di pusat bantuan sosial, bantuan apa saja kan bisa juga masuk. Bisa juga Pak kan? Kalau sudah punya harusnya sih nggak perlu buat kartu lagi ya, kalau menurut saya sih. Iya, untuk penyaluran bantuan sosial selain itu dan dari kementerian yang lain kan, macam kalau petaninya sudah tercatat di situ kan bisa saja dapat itu. Atau setidaknya BNI akan mengusulkan itu masuk ke situ kan bisa. Bisa juga. Bisa kan, potensi lagi untuk kerjaan BNI. Iya, tapi duit lewat. Bukan transaksinya dihitung Pak. Bohong. Fee-nya dari mana? Duit lewat. Masuk 100 keluar 100 dapat fee dari mana? Jadi kira-kira Pak Heru untuk di Bangkalan, khusus Madura tentang masalah keluhan masyarakat Tangkala Kuku ini apa jawabannya kira-kira? Apa solusinya sekarang Pak? Jadi begini, untuk solusi ini terus terang teman-teman BPN sudah bergerak Pak Liman untuk memfasilitasi pengisian form manual ini. Setiap kelompok tani, nanti kelompok tani akan membawa form ini melalui ketua kelompoknya ke kios, sehingga kios ketika sudah punya form ini punya dasar untuk
menebus pupuknya. Mengeluarkan bu. Ya, Ya. Jadi kios diwajibkan juga untuk melayani wilayah yang bersangkutan. Iya, nggak boleh pindah wilayah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu aturannya. Ya, aturannya. Kalau ada yang tidak semacam itu berarti itu pelanggaran. Pelanggaran. Itu juga lebih ditekankan. Itu tugas. Karena langkahnya satu wilayah. Iya, betul. Ada juga yang memang mengirim ini ke wilayah yang lain, bahkan di luar Madura. Ada Ya. itu Pak Herus. Makanya diterbitkan kartu tani ini segera. Kartu tani segera keluar. Iya. Tapi mungkin 33.000 itu Pak Aliman, itu masih di Bank BNI belum dibagikan. Ya. Masih dipisah-pisah. Itu sampai kapan kira-kira itu bisa dibagikan? Kalau yang 33.000 kayak tadi saya juga janji di Komisi B, insya Allah kan saat ini sudah terpisah per kecamatan. Nah, tinggal saya bisa ke desa sama Poktan seperti yang saya bilang tadi. Ya. Saya janji sih maksimal lah Jumat saya sudah bisa distribusi ke BPP. Jumat besok. Iya. Wah, pemirsa. BPP untuk yang 33.000. Pemirsa, ini masyarakat gaduh seminggu terakhir, minggu depan, Jumat depan, Pak Hengki sudah mau diteruskan lagi katanya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan segera selesai terurai persoalan ini, meskipun ini masih potensi juga disalahgunakan di bawah. Kan gitu Pak Herus. Ada juga potensi untuk disalahgunakan di bawah. Karena yang terjadi di bawah itu tidak sebagaimana yang ada dalam konsep ini, Pak. Sorry. Kan gitu Pak Herus. Bisa. Pak Herus pura-pura nggak tahu aja. Wong sudah tahu. Nah, tapi memang ini yang dikeluhkan sama distributor tuh salah satunya kan kita menginjek ke kartu itu pupuk urea berapa, ZA berapa, ini NPK berapa gitu. Nah, sesuai kuota. padahal pupuk bersubsidi itu tidak boleh dijual eceran. Kamu boleh. maksudnya Jadi dijual bebas maksudnya. Bukan eceran, harusnya harus sak-sakan. Oh iya, kalau urea 50 sak. Sementara kalau orang gesek nggak sampai 1 sak. Lah berarti buka segel. Boleh apa enggak? Itu juga jadi kendala teknis nantinya seandainya kartu itu. Dan kan 9.000-nya itu Pak, 9.000 itu adalah harga yang sudah tersubsidi kan. ya, jadi begini. Iya dia gesek bayar 90.000, apanya yang sulit Pak? Maksudnya bayar. Jadi begini Pak Aliman, untuk kuota pupuk itu menyesuaikan dengan luas lahan. Ya dari petani terkait. Nah jadi tidak semua luas lahan itu klop 1 sak. Ada yang kuotanya dapat 60 sak, 60 kilo. Berarti kan 1 sak lebih 10 kilo. Oh gitu. Iya. Wah ini kalau begini nanti ada persoalan lagi. Iya benar itu. Makanya persoalannya banyak. Kartu tani ini memang ya seperti orang naik sepeda tadi saya bilang. Enggak. Maksudnya persoalan di bawah itu akan muncul lagi nih. Sekarang ada persoalan ini lebih salah lagi gaduh. Nanti setelah pelaksanaan kalau semacam ini pelaksanaannya, ini akan gaduh lagi. Artinya petani yang beli kalau memang kuotanya hanya 60 kilo semuanya, dia yang disubsidi dalam kartunya itu ya 60 kilo kan. Berarti satu sak 10 kilo. Kemasan di situ nggak boleh. Nggak boleh pecah sak. Nggak boleh sak karena memang diaturnya nggak boleh. Nggak boleh. Harus 50 sak gitu. 50 kilo. Satu sak 50 kilo kan gitu. Ini gimana kok bisa begini Pak? Untuk Luasan lahan soalnya. sisanya itu Pak Iya, Iman, bisa kita berkelompok. Jadi katakan saya Pak Hengki, tapi ini aturannya memang kita harus koordinasi dengan ketua kelompok. Jadi saya sisa 10 kilo, Pak Hengki ada 20 kilo, kan tinggal 20 kilo lagi, 30 kilo lagi. Kita cari teman lain lagi. Jadi kita beli 1 sak itu untuk 3 orang. Iya, gotong Dipecah. royong. Oh gitu. Ya, mereka Terus pecah sendiri. kita sendiri. Jadi kios tuh nggak boleh. Semakin kado nanti kan. Ya Pak, tapi kan kita pelaksana di sini Pak. Gitu ya. Ya, Setidak-tidaknya ini juga harus. tapi sudah kita sampaikan ke atas. Gitu ya. Bahwa mekanisme macam ini hanya bagus di konsep, kenyataannya nanti akan semakin ribet kan gitu. Jadi kemarin kita usulkan waktu rapat itu Pak, ada kemasan kecil. Nah, Jadi ada kemasan 20 kilo, ada kemasan 10 kilo, paling tidak seperti itu. jangan saksakan gitu ya. Itu sudah kita usulkan. Pak Herus,
Karena sampean datang ke sini kan itu kan Pak Kepala Dinas. Sebetulnya tahun 2020 ini berapa yang ditandatangani oleh Pak Kadis untuk pupuk bersubsidi ini yang diusulkan berapa ton? Berapa ribu ton? Kuota kita jadi untuk urea itu sekitar 19.000 ton. Sekarang ini sudah ada di sini semua. Ada Pak, tapi kan itu sudah tinggal sisa. Jadi tadi laporan dari distributor produsen urea kita untuk Kabupaten Bangkalan sisa 570 stok. 570 ton. Iya. 570.000 apa 570 ton? 570 ton. Bukan ribu kan? Bukan, sudah sisanya ini. Waduh Pak, sekarang? Iya. Sudah sisanya ini. Angka ini Anda Pak Khairus yakin nggak bisa melayani kebutuhan masyarakat sekarang? Ini kan sisa sudah. Iya, sisa. Ini sudah sisa kan? Stok per hari berapa? Per tanggal 2 Oktober ya? Iya bos. Iya sekarang. 570 ton. Ya. Kalau nggak salah tadi stok ya. Nggak tahu saya stok apa sisa. Kalau tinggal ini. Ya, ini stok. Berarti habis Pak ini Pak. Yang sebelumnya yang 19.000 ini habis kemana itu semua? Kan waktu Januari sampai Agustus itu sudah ada penembusan Pak Liman. Januari ke Agustus sudah ada penembusan. Sudah penembusan karena tidak mewajibkan menggunakan ini. Iya. Makanya ketika dirubah wajib menggunakan form ini itu yang bikin gaduh sekarang ini. Tapi kalau stoknya dan sisanya hanya 570 ton, 500 ini bukan ribu. Ini paling 2 kecamatan Pak. Karena satu sak itu 50 kilo. Iya. Enggak kayaknya. Enggak ya. Ya, mudah-mudahan enggak. Soalnya itu tadi data. Tapi kalau ini benar Pak, ini ada pupuk yang hilang tanpa masuk ke petani. Kalau ini benar, tapi mudah-mudahan enggak. Stok di gudang kayaknya tadi ya. Ini soalnya data yang membawakan tadi memang produsen dan distributor. Jadi kita juga nggak tahu, nggak berarti paham. Ya mudah-mudahan aja Anda. Tapi ini kalau ini benar, ini nggak selesai. 3 kecamatan nggak selesai. Nggak, soalnya gini. Tadi distributor itu sampai bilang sampai dengan akhir tahun yakin tidak akan ada kelangkaan pupuk. Jadi kalau memang itu 570 itu stok terakhir ya nggak mungkin kan? Karena distributor ngomong gitu tadi ke komisi B. Iya, mudah-mudahan aja begitu. Karena memang Pak Hengki tahu, Pak Harus juga tahu. Setiap tahun musim tanam ini kelangkaan pupuk ini ada di lapangan, Pak. Iya. Memang ada, tapi kemana itu didistribusikan? Karena antar wilayah saja sudah beda harga. Kalau HET-nya kan 90. Ya, betul. Ke petani kan harus 90. Ya. Banyak yang 200, kalau lain itu kan begitu. Lah itunya yang kasihan petani kan gitu Pak, mestinya. Oke, sudah banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semoga Pak Heirus sebagai closing statement, himbauan atau closing statementnya untuk masyarakat, untuk siapa saja para pihak tentang masalah pupuk bersubsidi ini, silakan. Ya, terima kasih. Jadi melalui channel Pak Aliman ini saya himbau untuk Sanrasan. Nah, channel Sanrasan ini saya himbau kepada masyarakat petani mungkin yang belum mendaftar untuk pendaftaran kartu tani, segera menghubungi ketua kelompok masing-masing di desa atau ke PPL yang ada di tiap kecamatan agar bisa segera didata. Jadi perlu diketahui Pak Liman bahwa data upload ini oleh pusat akan ditutup per 20 November ini untuk 2021. Jadi sebelum tanggal itu ditutup per 20 November. Ya, untuk 2021. ERDKK jadi close. Jadi sebelum tanggal itu kami mohon segera menghubungi PPL-nya untuk bisa didaftarkan kartu taninya. Mungkin itu aja Pak Liman. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Saya minta bantuan melalui Sanrasan Channel ini. Kalau memang kita niatnya sama, yaitu ingin mensukseskan program pemerintah berupa kartu tani, di mana subsidi itu tidak akan terpotong, menghilangkan mafia segala macam. Untuk pengembalian form
pembukaan rekening bisa disegerakan supaya kami bisa mengaktifasi supaya kartu itu bisa dipakai. Tanpa form itu kembali kita nggak bisa aktivasi, kartu pun walaupun sudah dipegang nggak bisa dipakai soalnya seperti itu. Jadi minta tolong ke semua pihak bisa membantu ke petaninya kalau memang agak bingung untuk bisa sesegera mungkin mengembalikan formulir pembukaan rekening tersebut. Itu aja, terima kasih. Oke Pak Hengki, terima kasih Pak Hairus, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat petani dan masyarakat, aktivis dan segala macamnya, relawan yang peduli terhadap nasib petani. Perhatikan apa yang dikatakan Pak Hairus, apa yang dikatakan Pak Hengki, segera diadvokasi masyarakat yang masih belum paham, pahamkan. Meskipun kalian bukan tugas kalian, ini adalah tugas PPL dan yang lain-lain. Tugas ya. kita bersama. Mudah-mudahan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak dapat honor, tapi insya Allah BNI akan mengusahakan insentif kepada demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.